Ya, penghentian proyek reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berbuntut panjang. Rizal Ramli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pun berseteru. Polemik pembatalan reklamasi Pulau G oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya terus menggelinding. Menko Maritim dan Sumber Daya membatalkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta karena dituding melanggar ketentuan dan juga merusak lingkungan. Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G, oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melawan. Ahok tak terima mega proyek reklamasi pantai utara Jakarta dihentikan oleh Rizal Ramli. Ahok pun mengadukan penghentian proyek reklamasi tersebut ke Presiden Joko Widodo. Namun langkah yang ditempuh penguasa DKI Jakarta itu disindir oleh Rizal Ramli dengan menyebut Ahok cengeng. Sindiran Menko Maritim berbalas, Ahok mempertanyakan keputusan menteri yang dinilainya melampaui kewenangan. Bukan soal, ini kan proses hukum kan. Sekarang kan kita masih ada kepastian hukum buat investor. Anda kalau cuma ngomong doang di media, memutuskan membatalkan sebuah izin, ya saya mesti tertulis dong. Kalau nggak tertulis saya mesti tanya, karena tafsiran beliau kan Kepresnya kalah dengan Permen 3 menteri. Ya saya mesti tanya presiden, bukan soal cengeng. Saya mesti tanya presiden, apa benar Menko lu ngomong bahwa Kepres kamu kalah sama Menko? Saya mau tanya dong presiden, ini kan ada tata negara. Bukan cuma ngomong di media, saya mesti tanya. Presiden bener gak nih kata Menko lu di media? Apa wartawan salah kutip? Atau dia salah ngomong? Kan bisa saja, karena gak tertulis toh. Terus saya cek, kemarin ketemu Pak Johan Budi juga, berbicara apa bener? Belum ada di meja presiden surat untuk menyatakan menyetop. Nanya soal tafsiran sekarang. Dalam kasus ini, Menko Maritim berpegang pada Undang-Undang 27 tahun 2007 serta Perpres 122 tahun 2012 untuk menghentikan proyek reklamasi Pulau G. Sementara Gubernur DKI Jakarta menyandarkan proyek reklamasi Pulau G pada Kepres 52 tahun 1995. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan hingga saat ini Presiden belum menerima surat keputusan Menteri yang membatalkan reklamasi Pulau G. Seskap juga menyatakan belum menerima surat yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Waktunya akan dirapatkan. Sampai hari ini saya belum terima ya. Kalau pasti lewat saya belum terima. Kita beralih ke kabar lain. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang perdana gugatan kasus jual beli rumah sakit Sumber Waras pagi tadi. Sidang terpaksa ditunda karena pihak tergugat, yakni Yayasan Kesehatan Sumber Waras, tidak hadir. Sidang perdana gugatan kasus jual beli rumah sakit Sumber Waras dihadiri oleh penggugat, pengurus Perhimpunan Sosial Chandra Naya atau Sin Ming Hui, yang didampingi oleh kuasa hukumnya Amor Tampu Bolon dan juga Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. Namun sidang hanya berlangsung selama 10 menit dan harus ditunda karena tidak hadirnya perwakilan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Dalam gugatannya, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan pengalihan hak atas tanah yang di atasnya berdiri Rumah Sakit Sumber Waras yang terletak di Jalan Kiai Tapa, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Menurut kita bahwa YKSP itu tidak berhak untuk mengalihkan tanah rumah sakit, karena dari historis dari pendirian daripada Yayasan itu tetap, karena dia berdiri adalah merubah
nama sebuah yayasan yang khusus didirikan oleh Singapura untuk mengurus sakit sumber waras, yaitu Yayasan Kesehatan Chandranaya. Jadi perubahan kan itu dengan tidak sah menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Jadi menurut kita, ya DKSP tidak punya legal standing, tidak punya kewenangan untuk pelanggaran itu. Karena dari semula tanah itu adalah tanahnya sendiri. Ya kita pelajari dulu bukan terima. Gitu. Setelah ini kan nanti kan sidang ada menunjukkan. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras ini mulai mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta menemukan dugaan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah atas transaksi jual beli Rumah Sakit Sumber Waras. PN Jakarta Barat akan memanggil kembali Yayasan Kesehatan Sumber Waras dan menggelar sidang lanjutan pada Kamis 21 Juli mendatang. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Selama 3 jam Ahok dimintai keterangan seputar pembelian lahan di Cengkareng oleh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi panggilan Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk dimintai keterangan tentang pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI. Dalam pemeriksaan, Ahok mengaku diajukan 4 pertanyaan seputar pembelian lahan. Ia juga menyerahkan sejumlah dokumen untuk kepentingan penyelidikan. Masalah lahan Cengkareng. Kasih keterangan. Apa yang ditanya sama itu? Ditanyakan apa? Jawab pertanyaan, Pak. Berapa ya? Ya ada nama macam-macam. Pertanyaan inti sih 4 ya. Apa itu, Pak? Mau tanya sama itulah. Hah? Ya kita kasih aja. Kita masih keterangan pada polisi bagaimana proses pembelian Cengkareng yang kita duga ada gratifikasi segala macam itu. Ya. Hah? Cengkareng aja, lu kok minta banyak amat sih? Ya, pemalsuan dokumen tidak ada ajuin ke. Selain itu, Ahok juga mengaku menjelaskan terkait gratifikasi senilai 9,6 miliar rupiah yang diduga diterima Dinas Perumahan Pemprov DKI dalam pembelian lahan yang sedianya akan dibangun rusun tersebut. Dari Jakarta, Danang Kusuma, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Sejumlah orang tua anak yang terindikasi mendapat vaksin palsu kembali menuntut pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Mereka mengamuk karena tidak puas dengan jawaban pihak rumah sakit. Kita korban! Sejumlah orang tua tak dapat lagi menahan emosi terhadap pihak Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur saat mendatangi posko pendataan ulang pasien di pelataran rumah sakit. Para orang tua merasa tidak puas karena proses pendataan ulang pasien yang terindikasi mendapatkan vaksin palsu dinilai lamban. Sekitar pukul 1 siang, pihak rumah sakit menemui para orang tua dan menjanjikan pemeriksaan pada anak serta vaksinasi ulang secara gratis. Belum puas dengan jawaban itu, para orang tua kembali mengamuk. Mereka menuntut segera diberikan data jelas dan jadwal pertemuan dengan dokter spesialis anak. Mereka juga meminta pemeriksaan tidak hanya pada pasien sejak periode Maret 2016, melainkan juga dari tahun 2003. Dari Jakarta, Yesika Daryanto, Dedek Mamiati, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Wacana pembentukan panitia khusus atau pansus vaksin palsu mencuat di tengah penyelidikan kasus peredaran vaksin palsu. Komisi 9 akan bekerja sama dengan komisi lainnya yang sekaligus untuk memantau peredaran vaksin di Indonesia. Semua, jika memang dibutuhkan, jika penanganan terhadap vaksin palsu ini dinilai belum memuaskan semua pihak termasuk masyarakat, maka di DPR sekarang sudah ada wacana termasuk bagian dari kesimpulan rapat kemarin itu bahwa kita akan membentuk panja atau pansus tergantung situasi yang akan mengirimi kasus ini dalam beberapa hari ke depan. Kalau pansus bukan hanya Komisi 9, tapi juga akan terlibat dengan komisi yang lain, termasuk diantaranya Komisi Hukum, yaitu Komisi 3, kemudian juga misalnya Komisi 6 yang berkaitan dengan BUMN soal pengadaan vaksin yang sekarang dikelola secara mandiri oleh
Polisi telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu. Sementara Kementerian Kesehatan akan mencabut izin operasional rumah sakit dan klinik yang terbukti sengaja menggunakan vaksin palsu. Kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu pertama kali terkuak pertengahan Juni lalu. Berawal dari penangkapan Direktur CV Aska Medika, polisi kemudian terus mengembangkan penyelidikan dan hingga kini telah menetapkan 23 tersangka. Para tersangka terdiri atas 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul botol bekas, 2 bidan, dan 3 dokter. Kementerian Kesehatan kemudian merilis daftar 14 rumah sakit dan 8 bidan atau klinik yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Ke-14 rumah sakit dan 8 bidan maupun klinik itu berada di wilayah Bekasi dan Jakarta Timur dan membeli vaksin palsu dari satu pemasok, yaitu CV Aska Medika. Bila terbukti ada pelanggaran atau kelalaian penyelenggara fasilitas kesehatan dalam pengadaan vaksin, Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi terhadap pihak rumah sakit dan tidak tertutup kemungkinan mencabut izin operasional rumah sakit. Misalnya rumah sakit, apakah ini manajemen, apakah ini satu oknum saja yang melakukan misalnya. Jadi bisa saja tentunya dari pegawai misalnya di farmasinya, atau memang direkturnya juga terlibat dalam hal ini. Ini akan kita lihat memang sanksi ini bisa dari tentu teguran lisan sampai kepada tadi pencabutan izin dari Vaskes ataupun pencabutan dari mendapatkan sanksi pidana. Kini sejumlah orang tua anak yang terindikasi mendapatkan vaksin palsu pun meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit untuk memastikan buah hati mereka dalam kondisi sehat dan mendapatkan vaksin yang semestinya telah didapat sebelumnya. Tim TV One mengabarkan.